Pernahkah kamu merasa tubuhmu hidup, tapi jiwamu seolah padam? Seakan ada sesuatu yang hilang, sebuah energi yang dulu pernah ada, tapi kini lenyap entah kemana. Apa yang sebenarnya menghidupkan manusia? Bukan makanan, bukan oksigen, tapi sesuatu yang lebih halus dari udara. Energi kehidupan yang disebut prana. Setiap kali kamu menarik napas, ada sesuatu yang tak terlihat ikut masuk bersamamu. Ia bukan sekadar udara, tapi denyut halus semesta, kekuatan yang sama yang membuat bintang bersinar dan hati manusia bergetar. Namun ironisnya, hampir tak seorang pun lagi menyadarinya. Zaman dulu, para bijak menyebutnya prana. Di Tiongkok ia dikenal sebagai Qi, di Yunani kuno disebut pneuma, dan dalam khazanah Islam, ia sangat dekat dengan konsep ruh, napas kehidupan yang ditiupkan langsung oleh Sang Pencipta. Namun di era modern, manusia hanya memuja logika, mesin, dan rutinitas. Kita sibuk mengisi tubuh, tapi lupa menghidupi jiwa. Kita belajar segalanya tentang dunia luar, tapi kehilangan ilmu tentang energi yang menggerakkan dunia dalam. Prana adalah rahasia yang dulu dijaga oleh para sufi, yogi, dan alkemis. Ia bukan dogma, bukan kepercayaan, tapi pengalaman langsung tentang energi yang memberi kehidupan. Video ini akan membawamu menelusuri kembali rahasia itu. Dari akar sejarahnya, makna tersembunyinya, hingga cara sederhana untuk merasakan alirannya di dalam dirimu. Karena mungkin, segala kehilangan, kelelahan, dan kehampaan yang kita rasakan hari ini, bukan karena dunia menjadi gelap, tapi karena kita sendiri telah memutus hubungan dengan sumber cahaya itu. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, sebelum listrik ditemukan, sebelum manusia mengenal mesin, ada para bijak yang berbicara tentang energi yang tak terlihat, daya halus yang menyalakan alam semesta. Di lembah Sungai Indus, para yogi India duduk berjam-jam dalam keheningan. Mereka tidak mempelajari dunia luar, mereka menjelajahi dunia dalam. Dan dari pengamatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, mereka menemukan bahwa napas bukan sekadar udara, tapi saluran bagi kekuatan suci yang disebut prana. Mereka menggambarkan tubuh manusia bukan hanya dari daging dan darah, tetapi jaringan halus berlapis-lapis, saluran energi yang disebut nadi, dan pusat-pusat kekuatan yang kini kita kenal sebagai cakra. Melalui prana, hidup mengalir. Ketika prana seimbang, kesadaran naik. Ketika ia terputus, manusia kehilangan arah, jiwa menjadi gelap, pikiran kacau, dan tubuh melemah. Namun prana bukan hanya milik timur. Di Mesir kuno, para pendeta menyebut kekuatan ini sebagai ka, roh, kehidupan yang menghidupkan jasad. Dalam teks Yunani, pneuma dianggap napas kosmik, esensi yang membuat dewa dan manusia berbagi satu kehidupan. Dan dalam naskah-naskah Islam klasik, tersirat konsep yang serupa, bahwa ruh adalah napas yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia, menjadikannya makhluk yang sadar dan hidup. Dan ketika aku tiupkan ke dalamnya ruhku, sebuah kalimat yang menyiratkan, kehidupan bukan sekadar biologi, melainkan pancaran dari sumber yang tak terhingga. Dari sinilah para sufi mulai berbicara tentang energi cinta ilahi, daya yang menggerakkan alam semesta dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Mereka menyebutnya nafas Tuhan, hembusan lembut yang terus berdenyut di seluruh ciptaan, dari partikel terkecil hingga galaksi paling jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu ini perlahan terkubur. Ketika peradaban mulai menyembah teknologi dan melupakan keheningan, manusia berhenti mendengarkan napasnya sendiri. Prana, yang dulu dianggap jembatan antara jasad dan jiwa, kini dipandang hanya sebagai oksigen. Sebuah penyederhanaan brutal
yang membuat manusia kehilangan makna terdalam dari hidupnya sendiri. Bayangkan, jika setiap tarikan napas sebenarnya adalah doa, setiap hembusan adalah bentuk penyerahan diri pada kekuatan yang lebih besar, mungkin hidup akan terasa berbeda, lebih lembut, lebih sadar, lebih terhubung. Prana bukan sekadar teori kuno, ia adalah bahasa universal energi. Para nabi, yogi, dan ilmuwan sejati semua berbicara tentang hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Dan yang mengagumkan adalah ini, ilmu modern mulai mendekati pemahaman itu kembali. Dari gelombang otak, medan elektromagnetik tubuh, hingga konsep bioenergi, semua mengarah pada satu kesimpulan. Ada sesuatu yang hidup di balik kehidupan, sesuatu yang bukan bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan itulah yang akan kita dalami pada bagian berikutnya. Bagaimana prana bekerja di dalam diri manusia, bagaimana ia bisa menguatkan kesadaran, dan mengapa ia disebut oleh para mistikus sebagai napas dari Tuhan yang menghidupkan segalanya. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah kerajaan yang megah. Ada ribuan jalur tak terlihat yang mengalirkan kehidupan, bukan air, bukan darah, tapi energi halus yang menembus setiap sel. Energi itu adalah prana. Ia bukan sesuatu yang bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan saat jantung berdebar karena emosi, saat tubuh terasa ringan setelah doa atau meditasi, atau saat udara terasa hidup di tempat-tempat suci. Itulah prana yang sedang bergerak. Ia berdenyut seperti irama alam semesta, menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam satu tarian kosmik yang tak pernah berhenti. Menurut naskah-naskah kuno, prana mengalir melalui saluran energi yang disebut nadi. Ada ribuan jalur, namun 3 di antaranya menjadi pusat utama: Ida, Pingala, dan Sushumna. Ida mengalir di sisi kiri tubuh, ia lembut, dingin, dan feminin. Pingala mengalir di sisi kanan, hangat, aktif, dan maskulin. Dan di tengah berdiri Sushumna, saluran utama, tempat di mana 2 kekuatan itu bersatu dalam keseimbangan sempurna. Ketika keduanya selaras, ketika napas luar dan dalam berpadu, prana naik ke pusat kesadaran, menyalakan api spiritual di dalam diri manusia. Inilah yang disebut para yogi sebagai kebangkitan energi dalam, dan oleh para sufi disebut sebagai tajalli, saat cahaya ilahi memancar melalui tubuh dan jiwa. Namun, kebanyakan manusia hari ini hidup dengan prana yang terpecah. Energi mereka terserap oleh pikiran, emosi, dan kelelahan batin. Setiap stres, setiap amarah, setiap ketakutan menutup sebagian aliran energi itu. Seperti sungai yang tersumbat oleh lumpur, dan ketika itu terjadi, hidup terasa berat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena aliran kehidupan di dalam diri melemah. Para bijak kuno mengajarkan bahwa prana bisa diperkuat. Caranya sederhana, tapi mendalam, melalui napas sadar. Karena setiap tarikan napas adalah undangan bagi energi semesta untuk masuk, dan setiap hembusan adalah pelepasan dari beban yang menghalangi alirannya. Napas, dalam pandangan esoterik, adalah doa paling tua di dunia. Kita telah melakukannya bahkan sebelum bisa berbicara. Ia adalah bahasa pertama antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika seseorang bernapas dengan kesadaran, ia tak hanya mengisi paru-paru, ia mengisi jiwanya. Dan ketika ia bernapas tanpa kesadaran, ia hidup, tapi tak benar-benar hidup. Para sufi memahami ini dengan cara yang lembut. Mereka menyebutnya zikr nafas, mengingat Tuhan melalui napas. Bukan sekadar menyebut nama, tapi merasakan napas sebagai aliran ruh yang menghidupkan seluruh wujud. Bagi mereka, setiap tarikan adalah aku berasal darinya. Setiap hembusan adalah dan kepadanya aku kembali. Begitulah prana bekerja, tidak hanya dalam tubuh,
tetapi dalam makna eksistensi. Ia adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi. Ia membuat manusia bukan sekadar makhluk yang bernapas, tetapi makhluk yang menyadari napasnya. Ketika seseorang mulai menyentuh energi ini, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai melihat dunia bukan sebagai benda-benda mati, tetapi sebagai tarian energi yang saling bergetar, berasal dari satu sumber yang sama. Dan perlahan, ia mulai memahami bahwa yang disebut hidup bukanlah perjalanan menuju luar, melainkan kembali ke dalam diri sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana satu emosi bisa mengubah seluruh suasana tubuhmu? Ketika kamu marah, napas menjadi cepat dan panas. Ketika kamu tenang, napas menjadi panjang dan lembut. Dan saat kamu takut, napas seakan berhenti sama sekali. Itulah rahasia yang jarang disadari manusia modern. Setiap emosi, setiap pikiran mengubah aliran prana di dalam tubuh. Prana adalah cermin kesadaran. Ia menuruti keadaan jiwamu seperti bayangan mengikuti cahaya. Jika pikiranmu kacau, prana akan berputar tak beraturan. Jika hatimu damai, prana mengalir seperti sungai jernih yang menenangkan. Para bijak kuno menyebutnya hukum getaran batin. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu pancarkan. Dan apa yang kamu pancarkan akan menarik getaran serupa dari alam semesta. Inilah akar dari semua hukum energi, dari karma, resonansi spiritual, hingga daya tarik semesta. Bukan sihir, melainkan hukum keseimbangan energi. Namun sebagian orang salah paham. Banyak yang menganggap prana hanya milik para yogi atau hasil latihan mistik yang rumit. Padahal, prana hadir dalam setiap hembusan napas manusia, dalam setiap gerak hati, dalam setiap detak kehidupan. Yang membedakan hanyalah kesadaran. Orang yang sadar akan prana hidup dengan aliran yang harmonis, ia bisa merasakan energi di balik setiap kata, setiap pertemuan, setiap tempat. Ia tahu kapan sebuah ruangan terasa berat dan kapan terasa hidup. Sementara yang tidak sadar terus menguras energinya untuk hal-hal yang tak perlu. Emosi, kesedihan, amarah, ambisi kosong. Dan perlahan, cahaya batinnya meredup tanpa ia sadari. Para sufi berkata, hati yang gelap bukan karena dosa, tapi karena cahaya yang tak lagi mengalir. Dan prana adalah cahaya itu sendiri. Ketika seseorang belajar menenangkan pikirannya, ketika ia berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya, prana yang tersembunyi di dalam dirinya mulai bangkit. Bukan sebagai kekuatan ajaib, tapi sebagai kesadaran murni. Kesadaran bahwa seluruh alam semesta ini hidup dalam satu napas yang sama. Inilah yang oleh para mistikus disebut kesatuan energi. Bahwa manusia, pohon, air, bahkan udara yang dihirup, semuanya terhubung oleh jalinan prana yang sama. Menyakiti yang lain berarti mengganggu keseimbangan aliran dalam diri sendiri. Dan mencintai ciptaan berarti menyelaraskan diri dengan napas Sang Pencipta. Namun disinilah letak paradoksnya. Semakin manusia berusaha mengendalikan energi ini dengan ego, semakin ia kehilangan esensinya. Prana tidak bisa diperintah, ia hanya bisa disambut. Kamu tidak bisa memaksa bunga untuk mekar, tapi kamu bisa menciptakan cahaya, air, dan tanah yang membuatnya mekar dengan sendirinya. Begitu pula dengan energi kehidupan. Ia mengalir ketika kita berhenti menolak hidup, ketika kita berhenti mengikat diri pada amarah dan keserakahan. Dan di titik inilah muncul pemahaman yang lebih dalam, bahwa kesehatan, keberuntungan, dan bahkan nasib manusia, semuanya hanyalah refleksi dari seberapa selaras aliran prana di dalam dirinya. Prana yang jernih melahirkan kejernihan hidup. Prana yang tersumbat melahirkan kesulitan, kekacauan, dan kebingungan.
Namun kabar baiknya, energi ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur dan menunggu satu hal, kesadaran. Karena saat seseorang mulai menyadari keberadaannya, ia mulai melihat kehidupan bukan sebagai pertarungan untuk bertahan, melainkan sebagai tarian energi yang mengalir di antara napas. Dan disitulah segala penderitaan mulai mereda. Kita sudah memahami bahwa prana adalah energi kehidupan yang mengalir di antara napas, pikiran, dan kesadaran. Namun, pengetahuan tanpa pengalaman hanyalah bayangan tanpa bentuk. Untuk benar-benar memahami prana, kamu harus merasakannya. Dan itu dimulai dari hal paling sederhana, napas. 1. Menyadari napas. Kembali ke gerbang kehidupan. Coba perlahan tarik napas dalam-dalam. Jangan terburu-buru. Rasakan udara masuk melewati hidung, memenuhi dada, hingga perut mengembang lembut. Lalu hembuskan perlahan, dan dengarkan hening di antara dua napas. Di sela keheningan itulah prana menari. Di situ hidup sedang berbicara padamu, tanpa kata, tanpa suara. Lakukan ini beberapa kali, bukan untuk meditasi, tapi untuk mendengar kembali kehidupan. Perlahan kamu akan menyadari, setiap tarikan napas membawa ketenangan, setiap hembusan melepaskan beban yang kamu pikul tanpa sadar. Inilah latihan paling kuno, namun paling dilupakan manusia modern. Para yogi, para sufi, bahkan para nabi, semua menjadikan napas sebagai jembatan menuju kesadaran ilahi. 2. Menjaga energi melalui kesadaran emosi. Prana mengalir mengikuti emosi. Saat kamu marah, energi itu terbakar liar. Saat kamu takut, ia membeku. Dan saat kamu tenang, ia menjadi jernih seperti air yang memantulkan cahaya. Maka rahasia kedua adalah jaga kejernihan hatimu, bukan dengan menolak emosi, tapi dengan menyadarinya. Ketika kamu merasa marah, jangan lawan. Rasakan saja alirannya. Lihat bagaimana napasmu berubah. Begitu kamu menyadarinya, energi itu akan melembut dengan sendirinya. Inilah kekuatan kesadaran, bukan mengendalikan, tapi menyembuhkan melalui penerimaan. 3. Mengisi diri dengan energi alam. Setiap unsur di alam menyimpan prana. Matahari, air, udara, bahkan tanah di bawah kakimu, semuanya adalah reservoir kehidupan. Habiskan waktu di bawah cahaya pagi, hiruplah udara yang masih murni, rasakan kehangatan bumi di telapak kakimu. Ketika kamu terhubung dengan alam, kamu sedang mengisi ulang baterai energi kehidupanmu. Para mistikus menyebutnya berteman dengan semesta. Karena semesta tidak pernah pelit memberi, hanya manusia yang lupa meminta dengan kesadaran. 4. Menyebarkan prana melalui kebaikan. Energi tertinggi dari prana adalah cinta. Ketika kamu berbagi kebaikan, sekecil apapun itu, prana di dalam dirimu meningkat berlipat ganda. Senyum tulus, niat baik, doa untuk orang lain, semua itu adalah bentuk energi yang bergerak. Dan hukum prana sederhana, apa yang kamu keluarkan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih besar. Inilah yang sebabnya para sufi berkata, siapa yang memberi dengan cinta tak akan pernah kekurangan. Karena ia mengalir bersama napas kehidupan itu sendiri. 5. Diam, puncak dari segala energi. Dan akhirnya, setelah semua latihan, ada satu hal yang harus kamu pelajari, keheningan. Dalam diam, energi berhenti bocor. Dalam diam, prana berkumpul, menenangkan, menyeimbangkan, dan memperbarui jiwa. Keheningan bukan berarti kosong, melainkan ruang di mana cahaya kehidupan mulai bersinar kembali. Ketika kamu duduk dalam hening, bahkan untuk beberapa menit, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa damai yang datang dari sumber kehidupan itu sendiri. Dan disitulah prana menjadi nyata, bukan sebagai teori, bukan sebagai kepercayaan, tapi sebagai pengalaman langsung tentang siapa dirimu sebenarnya.
Bayangkan sejenak, setelah semua hiruk-pikuk kehidupan, setelah semua ambisi, kegelisahan, dan pencarian, kita tiba di satu titik di mana hanya ada satu hal yang tersisa, napas. Napas yang dulu kamu abaikan, yang kamu lakukan ribuan kali setiap hari tanpa sadar, ternyata adalah jembatan antara dirimu dan sumber kehidupan itu sendiri. Selama ini kita mencari makna di luar diri, di dalam harta, jabatan, bahkan dalam pencapaian spiritual yang rumit. Namun rahasianya selalu ada di tempat yang paling dekat, di dalam diri sendiri. Prana bukanlah energi asing yang harus ditemukan. Ia selalu ada di sana, menunggu untuk disadari. Ia adalah bahasa halus Tuhan kepada setiap makhluknya. Setiap hembusan napas adalah pesan lembut. Aku bersamamu, bahkan di antara dua tarikan napasmu. Dan mungkin inilah makna sejati dari kehidupan. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi menyadari kehidupan itu sendiri. Merasakan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan sumber energi yang menciptakan segalanya. Dunia modern mungkin telah melupakan bahasa ini, namun ia tidak pernah berhenti berbisik. Ia bergetar dalam udara yang kita hirup, dalam cahaya matahari yang menyentuh kulit, dalam denyut jantung yang tak pernah berhenti berdetak. Ketika kamu mulai mendengar kembali bisikan itu, hidupmu akan berubah. Kamu akan berhenti berlari dan mulai mengalir. Kamu akan berhenti mencari dan mulai menemukan. Karena pada akhirnya energi prana bukan tentang kekuatan gaib, bukan tentang rahasia kuno, melainkan tentang kesadaran paling sederhana bahwa kehidupan itu suci dan kamu adalah bagian dari kesuciannya. Jadi, lain kali saat kamu menarik napas, berhentilah sejenak. Rasakan kehidupan yang masuk ke dalam dirimu dan sadarilah bahwa dalam satu tarikan napas itu ada seluruh rahasia semesta yang sedang hidup di dalam dirimu. Dan ketika aku tiupkan ke dalamnya ruhku, sebuah kalimat abadi tentang momen ketika debu menjadi hidup dan manusia menjadi cahaya,